Hai teman-teman semua, senang ketemu kalian lagi. Tapi kalian ada yang lihat Kak Cinve enggak ya? Di mana Kak Cinve? Hai Ivena. Hai Kak. Hai adik-adik di rumah. Kalian pasti sudah nunggu kakak ya? Iya, sudah tunggu Kak Cinve. Kak, bagaimana kalau kita bermain dulu? Boleh, bermain apa Ivena? Kak Cinve dan teman-teman pasti tahu lagu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oh, kakak tahu lagu itu. Terus gimana mainnya? Nah, nanti pakai lagu itu ada gerakan khusus. Nah, nanti aku yang kasih contoh ya Kak. Aku contohin ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bisa kan? Bisa, gampang. Teman-teman bisa ya? Oke, kita mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yeay! Teman-teman hebat semua, kakak juga hebat. Wah, semuanya luar biasa ya. Sebelum kita mulai cerita nanti, kakak mau tanya nih, adik-adik Ivena inget nggak cerita minggu lalu? Oh, inget dong Kak. Aku menerima karunia-karunia Roh Kudus, betul kan? Betul sekali. Hari ini kakak mau cerita tentang sahabat yang selalu ada di setiap waktu dan selalu ada buat kita. Siapa ya Kak? Ivena mau tahu? Mau dong. Adik-adik di rumah mau tahu? Kalau mau tahu, sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Mari kita memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah lambaikan tangannya. Semuanya goyangkan badanmu. Ya. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku gibas ekor, ku goyang-goyang. Ku gibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Sekali lagi, come on. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku bebas ekor, ku goyang-goyang. Ku gibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Sekarang kita akan berputar ya. Ya. Ke arah yang lainnya. Belum semua, sekali lagi. Yeay. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku gibas ekor, ku goyang-goyang. Ku gibas ekor, ku goyang-goyang. Katakan, terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Yeay! Woo! Mari semuanya kita katakan ya, dalam nama Tuhan Yesus kita bisa menang. Semua siap? Semua katakan.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Semua katakan, ada kemenangan. Haleluya. Let's praise Jesus together. Whoa, oh, oh. Say whoa, oh, oh. Oh, oh. One more time. Whoa, oh, whoa, oh. When thing has got me down and no one is around, I got Jesus. I've got Jesus. When love is mystery and peace is what I need, I got Jesus. I've got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Whoa, oh, oh. Say whoa, oh, whoa, oh. When thing has got me down and no one is around, I got Jesus. I've got Jesus. When love is mystery and peace is what I need, I got Jesus. I've got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything's okay, Everything's okay, and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. 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 Shout hallelujah! Let's we worship Jesus. We prepare our heart. Put your hand in your heart. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Big and bridal in my flesh, gently lead me to you. Say, my best friend,
to be and bridle in my flesh gently. Lead me to you. Just call his name, my best friend. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Thank you, Jesus, for giving us the Holy Spirit. We want to know you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Jesus. Let's we worship. Just call his name, because he is our best friend. Just say, my best friend. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Holy Spirit. My best friend. Holy Spirit. My best friend. C, kamu yakin nggak ikut papa mama pergi? Gak usah, Pak. Males. Lebih enakan di rumah, bisa main online game sama temen-temen. Oke, kalau gitu papa mama pergi dulu ya, sekalian mau jemput adikmu. Oh ya, nanti kalau misalnya ada orang yang datang, jangan langsung dibukain pintunya, telepon papa mama dulu. Terus juga kalau misalnya kamu lapar, mama udah siapin makanan di atas meja makan. Iya, ya, Ma. Cici udah tahu. Cici kan udah besar. Tapi kamu nggak takut ya, C? Kamu kan bakal di rumah sendirian. Cici berani. Cici udah umur 9. Oke, papa tahu anak papa sudah hebat sekarang. Oke, kalau gitu papa mama pergi dulu ya. Bye, Ma. Bye. Dadah. Loh, kok lampu mati? Duh, Pak Mama pergi lagi. Ya, wifi di rumah off. Gak bisa main games deh. Coba aku telepon Janice deh, best friendku. Duh, di mana sih dia? Katanya sahabatku. Tapi pas aku butuh, dia nggak angkat teleponku. Gimana ya? Tuhan, tolong temani aku yang lagi sendirian, supaya aku tidak takut dan papa mama cepet pulang. Amin. Lebih baik aku nyanyi aku deh. My best friend, Holy
Spirit, Holy Spirit, my best friend. Yeay, lampunya udah nyala lagi. Oh iya, aku belum baca Saat Teduh dari Kakak Eagle Kids tadi pagi. Hai Rahel. Hai Rahel, Hai Pa. bagaimana kabarmu? Aku baik-baik aja Pa. Tapi tadi lampu mati dan gelap banget. Cici tidak takut. Ya takut sih awalnya, tapi sekarang udah gak takut. Karena aku punya sahabat yang gak pernah tinggalin aku sendiri, yang setia sama aku. Namanya Roh Kudus. Yes, itu benar. Roh Kudus adalah sahabat kita. Dia akan selalu menemani kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Yes, Holy Spirit, my best friend. Papa bangga sama kamu Rahel. Kamu jadi orang yang berani. Good job Rahel. Oh iya, waktunya makan malam. Papa Mama udah beliin nasi goreng kesukaannya kalian. Asik. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yeni. Wow, sudah 2 minggu nih kita dengarkan firman tentang Roh Kudus. Tadi kalian juga sudah lihat dramanya kan? Ada teman kalian yang ketakutan karena lampunya mati. Terus dia jadi takut. Siapa di sini yang juga sering takut kalau ditinggal mama sendirian? Atau mungkin nih kalau lampunya mati seperti teman tadi kalian, terus kalian jadi takut. Atau mungkin juga kalian ngalamin gini, waktu lomba kan gak bisa nih lomba di atas panggung, mama ikut di samping kalian kan gak bisa. Jadi kalian takut, wah aku takut Kak karena sendirian. Seperti tadi tuh dramanya gak perlu takut. Walaupun gak ada siapa-siapa, walaupun gak ada mama papa, walaupun gak ada teman di sampingnya kita, gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita punya satu pribadi yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Coba toleh kanan, kiri. Gak ada Kak, gak ada. Iya, dia bahkan lebih dekat daripada boneka yang kita peluk. Dia lebih dekat lagi daripada teman atau mama yang peluk kalian. Karena dia ada di dalam hatinya kita. Siapa? Dia adalah Roh Kudus. Yes, Roh Kudus adalah sahabat yang paling dekat dengan kita. Roh Kudus adalah sahabat yang paling menyertai kita dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun, Roh Kudus selalu ada. Walaupun mungkin kita gak bisa lihat di mana Roh Kudus, tapi dia ada di dalam hatinya kita. Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia gak mau jauh-jauh dengan anak-anaknya. Karena itu ketika dia naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai sahabat yang menyertai kita dimanapun kita berada. Wow, happy-nya punya sahabat, punya teman yang selalu menyertai kita di mana aja. Katakan sama-sama kakak ya. Roh Kudus, sahabatku. Sekali lagi ya, Roh Kudus adalah sahabatku. Yes, kita punya sahabat yang menyertai dan mengerti hati kita. Seperti yang dialami oleh Petrus. Petrus juga menjadikan Roh Kudus sebagai teman dekatnya, sahabat terbaiknya. Gimana ceritanya Kak? Kita mau dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 3-16. Petrus keluar dari penjara. Raja Herodes memusuhi murid-murid Tuhan Yesus
dan ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Petrus. Raja Herodes menyuruh memenjarakan Petrus di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Ketika mendengar Petrus ditangkap, teman-teman Petrus mendoakannya dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan melepaskan Petrus. Pada malam itu, Petrus dipenjara dan tidur dengan diikat rantai pada kedua tangannya bersama 2 orang prajurit. Prajurit yang lainnya berdiri di muka pintu, jadi tidak mungkin Petrus bisa lepas dari penjara itu. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan Petrus sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat menempuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Ia mengira hanya mimpi atau melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melewati pintu pengawal pertama dan kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Mereka pun berjalan keluar dari tempat penjara itu. Ketika mereka sampai di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Dan setelah sadar, Petrus berkata, Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi ke rumah salah satu temannya yang bernama Maria. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa untuk Petrus. Permisi, Maria, bukakanlah pintu. Permisi, Maria. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Teman-teman, Petrus sudah dilepaskan. Ia sekarang berdiri di depan pintu. Ah, engkau mengigau. Petrus kan sedang di penjara. Benar, ada Petrus. Aku mengenal suaranya. Itu mungkin malaikatnya. Permisi, Maria, bukankah pintu? Hah? Benar, itu Petrus. Ketika mereka membuka pintu dan melihat Petrus, mereka terkejut dan gembira. Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka mengetahui bahwa aku telah selamat. Petrus menceritakan tentang Tuhan yang sudah melepaskan dia dari penjara dengan mengutus malaikatnya. Setelah itu, mereka bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Kalian tadi sudah dengar ceritanya tentang Petrus. Wah, Petrus dia dituntun oleh malaikat keluar dari penjara. Pada waktu itu Petrus sendirian loh di dalam penjara. Kalau sebelumnya Petrus itu ada temennya, Yohanes juga di dalam penjara. Tapi waktu itu Petrus sendirian. Dia gak ada temennya di dalam penjara. Tapi Petrus tahu satu hal. Dia ditemenin oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus kirimkan malaikat nih untuk membukakan pintu-pintu penjara buat Petrus. Petrus kok gak kaget ya? Oh, kamu siapa? Gitu. Oh, Petrus kok tahu ya kalau Roh Kudus yang menuntun dia? Karena dia kenal dengan Allah Roh Kudus. Karena dia sudah sering dengar suaranya Allah Roh Kudus. Karena Petrus menjadikan Roh Kudus adalah sahabat terbaiknya dia. Karena Petrus jadikan Roh Kudus
sahabat terdekatnya dia. Siapa di sini kalian yang juga mau menjadikan Roh Kudus sebagai teman kalian yang terdekat? Best friend-nya kalian. Bisa angkat tangannya. Wah, kakak juga mau. Kak Yeni juga mau jadikan Roh Kudus jadi sahabatnya. Roh Kudus mau karena dia selalu ingin dekat dengan kita. Tapi apakah kita mau menjadi teman terbaiknya Roh Kudus? Gimana sih ya kalau kalian punya teman ya nih, punya sahabat nih. Terus apa yang kalian lakukan dengan teman kalian biasanya? Ya main kak, jalan-jalan sama-sama kak, atau share mainan, share makanan dengan teman. Yes, tapi pasti yang enggak lupa, kalian pasti suka ngobrol, kalian suka cerita sama teman kalian, bener kan? Iya kan? Kalau apalagi itu adalah teman dekatnya kalian, wah bisa lama ceritanya, cerita ini, cerita tentang mainan, cerita tentang sekolah, cerita tentang macam-macam, bisa panjang. Kalau cerita sama best friend-nya, sama temennya, karena sudah kenal, karena deket. Ya, kalian suka ngobrol. Demikian juga dengan Allah Roh Kudus. Kalau kita mau jadikan Allah Roh Kudus itu adalah sahabatnya kita, gimana caranya? Gampang banget. Caranya jangan lupa untuk menyapa Roh Kudus setiap hari. Oh, gini kak. Hai Roh Kudus, selamat pagi Roh Kudus, selamat siang Roh Kudus, selamat malam Roh Kudus, gitu. Ya boleh, tapi bukan cuma itu. Kalau kalian ketemu sama orang yang tidak dikenal, yang atau mungkin nggak terlalu dekat, nggak terlalu kenal, mungkin kalian akan hai, gitu aja. Tapi kalau teman dekat, kan nggak mungkin cuma hai. Tapi ngapain? Hai, gimana kamu kabarnya? Ayo kita main yuk. Gimana? Pelajaran sekolahnya gimana? Mainanmu kamu main apa? Banyak ngobrolnya. Demikian juga dengan kita dengan Roh Kudus. Kita nggak cuma menyapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat siang Roh Kudus. Tapi kita ngobrol. Ngomong apa kak? Kita bisa cerita apa kak? Apa aja? Apa yang bisa kamu ceritakan pada temanmu? Bisa kamu ceritakan kepada Roh Kudus, karena dia juga adalah sahabat, bahkan sahabat yang paling dekat. Dia tahu loh, bahkan mungkin ketika kamu tidak bisa cerita sama temenmu nih, ya, karena lagi bete, lagi ngambek, Roh Kudus tuh yang ada dalam hatimu, kamu bisa ajak ngomong. Dia lagi menunggu, dia suka deket, dia suka mengenal, suka ngobrol dengan kita. Dia menunggu kita. Cuma tinggal kita mau ndak kita ngomong, kita ngobrol dengan Roh Kudus. Dia sudah menunggu, setiap hari dia menunggu. Ayo kita mau sama-sama. Bukan hanya waktu di hari Minggu ketika ibadah, atau ketika diajak berdoa saat teduh, tapi setiap saat Allah Roh Kudus bisa diajak ngobrol. Kalian bisa menyapa Roh Kudus setiap hari. Kak Yeni, kalau Kak Yeni sharing ya, kakak itu kalau pergi ke kantor, itu dari rumah ke kantor itu perjalanannya jauh, sekitar 30-45 menit. Itu kesempatan yang paling baik, kesempatan yang wah tepat sekali. Kak Yeni itu suka cerita, suka ngobrol sama Roh Kudus itu ketika naik ojek online. Ya, kadang sampai Kak Yeni nangis, siapin tisu. It's okay, tapi kakak bisa ngobrol banyak, 30 menit, bayangkan 30 menit ngobrol dengan Roh Kudus. Ngobrol apa aja, macam-macam kakak bisa ceritain. Dan Roh Kudus tidak pernah bosan. Roh Kudus tidak pernah diem aja. Setiap kali kita datang, ingin ketemu dengan Roh Kudus akan jumpai kita. Dia akan dengarkan kita. Bukan hanya cuma kita yang cerita, tapi Roh Kudus juga mau ngomong sesuatu sama kita. Kan temen ya, saling ngobrol.
Roh Kudus juga ngomong sesuatu sama kita. Roh Kudus ngomong apa, Kak? Contohnya nih, pernah ndak ketika kamu nih lagi main games, habis gitu mama teriak nih, contoh namanya siapa? Angel, ayo cepet makan. Iya mah. Kamu cuma main games? Iya mah. Tapi tetap ndak bergerak, terus main game terus. Tiba-tiba nih dalam hatimu tuh ada yang dek 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 dek. Dalam hati ada dek 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 dek. Apa ya? Kenapa? Mungkin ada suara apa-apa. Nggak ada suara yang ngomong sama kamu, tapi cuma ada dek 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 dek. Itu adalah Roh Kudus lagi ngomong, kasih alarm sama kamu. Alarm nih, ayo nurut sama mama. Ayo taruh HP-nya yuk, ditaruh. Ayo waktunya makan. Roh Kudus lagi ngobrol sama kita. Hanya kita mau nggak dengarkan suaranya dia. Bisa kita dengar suara Roh Kudus? Bisa. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, kita akan tahu suaranya Roh Kudus ketika dia panggil kita, ketika dia ngomong sesuatu, ketika dia bilang sama kita, ayo doakan temenmu namanya Shirley contohnya. Doain. Oke, nurut aja. Itu Roh Kudus lagi berbicara dalam hidupnya kalian. Itu loh sahabat yang paling dekat dalam hidupnya kita. Wow, happy-nya kakak seneng banget punya sahabat yang sangat dekat seperti Roh Kudus. Kakak bisa cerita apa aja pada Roh Kudus. Kalian juga bisa, ya. Kalian juga bisa jadikan Roh Kudus sebagai sahabat terdekatnya kalian, sebagai sahabat terbaiknya kalian. Caranya, ayo setiap hari baca firman Tuhan, sembah Dia. Jangan terburu-buru. Ingat ya, Roh Kudus itu menunggu kita. Dia itu kepingin ngobrol sama kita. Jangan buru-buru. Ambil Alkitabnya, baca firman Tuhan, sembah Dia, naikkan pujian buat Dia, terus katakan sesuatu buat Dia. Semakin hari kita akan semakin dekat dengan Roh Kudus. Kita mau baca satu ayat dulu yuk. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17b. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 17b. Sudah dapat? Kita mau baca sama-sama ya. Ayat ini bagus sekali, Kak Yeni mau bacakan. Yohanes 14 ayat 17b. Tetapi kamu mengenal Dia. Dia siapa? Roh Kudus. Sebab Ia menyertai kamu. Sebab Roh Kudus menyertai kita dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam kita. Wow. Kalau kita kenal dengan Roh Kudus, kita dekat dengan Roh Kudus, ya, kita akan kenal suaranya Roh Kudus. Dan ayat ini katakan, Roh Kudus menyertai kita dan tinggal dalam hatinya kita. Mau jadi sahabatnya Roh Kudus? Mau jadikan Roh Kudus jadi sahabatnya kita? Katakan sama-sama kakak, Roh Kudus adalah sahabatku. Sekali lagi, Roh Kudus adalah sahabatku. Yes, ayo hari ini kenal sendiri. Kalau kakak bisa ceritakan Roh Kudus sahabatnya Kak Yeni, kalian bisa alamin sendiri. Kalau 2 minggu yang lalu kalian sudah berdoa minta baptisan Roh Kudus, yang belum dapat hari ini minta lagi. Ya, hari ini berdoa minta lagi. Kemarin kalian ikutin KKR Roh Kudus datanglah. Kalian juga terima lawatan Roh Kudus. Jangan cuma berhenti sampai di situ. Minta terus setiap hari ngobrol dengan Roh Kudus. Mau? Ayo semuanya kakak undang bangkit berdiri. Jangan buru-buru. Taruh semuanya. Perlengkapannya, Alkitabnya semua, jangan buru-buru. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kalian taruh tangan kalian di dada. Waktunya kalian ngobrol sama Roh Kudus ya. Waktunya kalian sendiri dengan Roh Kudus secara pribadi.
Nggak usah gangguin Cece, Kokonya, adiknya. Ini secara pribadi sama Tuhan, sama Roh Kudus sendiri. Kita sama-sama nyanyikan My Best Friend, Holy Spirit. Nyanyikan sama-sama. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Katakan my best friend. Yes, jadikan Roh Kudus jadi teman yang paling dekat, yang paling baik dalam hidupmu. Katakan, Tuhan, Allah Roh Kudus, aku mau menjadikanmu jadi teman terdekatku. Spirit, my best friend. Katakan sekali lagi, my best friend. Allah Roh Kudus, jumpai setiap mereka di rumah-rumah. Jumpai mereka, setiap anak-anak. Jumpai mereka di rumah masing-masing. Jamah mereka, temui mereka. Jadikan anak-anak Eagle Kids, anak-anak All Star jadi teman terbaik. Sekali lagi katakan, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, katakan, I love you, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Let me see face to face. Somebody else. Katakan, I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. Hallelujah. Somebody else. Katakan isi hatimu, ceritakan pada Roh Kudus, teman terbaik. Haleluya, haleluya. I love you, Lord. I love you, Lord. Shakara mayarana yaramo. Haleluya. Shakara yarana yaramo. Shakara bara-bara. Mari taruh tangan kalian di dada. Shakara mayarana. Allah Roh Kudus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau juga dekat dengan-Mu Tuhan. Kalau Allah Roh Kudus mau dekat dengan kami juga mau dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami mau Tuhan, setiap hari kami akan ngobrol dengan Allah Roh Kudus. Kami tidak akan tinggalkan Allah Roh Kudus. Tolong kami Tuhan. Kami mau jadikan Kau teman terbaik kami,
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Teman terbaik kalian yang akan selalu menyertai, menuntun, tidak pernah meninggalkan dimanapun kalian berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sama-sama terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Hai, wow, di sini kakak sudah siapkan activity selama 2 minggu yang lalu, yaitu ikan dan akuarium. Dan untuk kali ini yang gak sabar nih, kakak juga gak sabar untuk kita bermain bersama dengan menggunakan activity yang sudah kalian buat. So nanti kita akan bermain bersama dengan adik-adik semuanya dengan memainkan activity kita. Iya, bermain pancing. Ini dia. Wow, seru kan? Ya, oke. Kita akan memulai membuat pancingnya. Ya, karena yang belum kita buat adalah alat pancingnya. So, kalian perlu siapkan sedotan atau sumpit, lalu benang wol seperti ini, atau kalau nggak ada bisa menggunakan tali rafia atau pita kain ya yang kecil ya, kira-kira 50 cm, 40 sampai 50 cm potong ya, lalu ditalikan ke ujung sumpit atau sedotan kalian. Nih ya, kalian bisa tali. Lalu di bagian paling ujung kalian tempelkan magnet. Nih magnetnya kecil dengan menggunakan double tape atau bisa menggunakan isolasi ya. Jadilah ini dia. Oke. Wow, sudah jadi nih. Cukup simpel kan activity kita kali ini. Kalian bisa memainkan sekali lagi dengan anggota keluarga kalian, main pancing bersama-sama, dan pastikan minggu depan kalian join lagi di Eagle Kids Online Service dan kita nantikan activity selanjutnya. God bless you. Ternyata aku punya teman yang selalu menyertaiku dimanapun dan kapanpun ya. Iya, kalau kita adalah sahabat Roh Kudus, maka kita setiap hari menyapa Roh Kudus dengan cara berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Iya Kak, terima kasih ya sudah mengingatkanku. Roh Kudus adalah sahabatku. Katakan bersama-sama lebih keras lagi ya dengan ada di rumah. Oke. Roh Kudus adalah sahabatku. Wah, aku sudah tidak sabar Kak untuk menunggu minggu depan untuk mendengar cerita tentang sahabatku. Iya, adik-adik di rumah juga ya. Sampai jumpa ibadah online minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye.